Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri. Saya kelas 11 AKL 2 SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi kelas 11, perusahaan dagang metode perpetual. Baiklah, tanpa memperpanjang perkenalan kita, mari saja kita masuk ke siklus akuntansi tersebut. Nah, sekarang kita udah masuk ke informasi kebijakan perusahaan. Informasi kebijakan perusahaan ini berguna untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, seperti identitas perusahaan, kebijakannya gimana, dan akun-akun yang ada di sini. Seperti di informasi kebijakan perusahaan saya, bernama PD Pinkea, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 4, Bukit Tinggi, dengan nomor telepon sebagai berikut, email sebagai berikut, dan keterangan lainnya yang dapat dibaca sendiri. Kedua, ada kebijakan akuntansi seperti adanya informasi tentang PPN masukan, PPN keluaran, termin, dan kebijakan lainnya. Lalu juga terdapat nama-nama akun, kode akun, dan istilah akun-akunnya. Berguna untuk mempermudah kita dalam pengerjaan transaksi. Ya udah deh teman-teman, kita nggak usah lama-lama terhanyut sama informasi kebijakan perusahaan itu. Mending sekarang kita masuk ke dokumennya langsung. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dokumen pertama. Dokumen pertama ini berisi tentang voucher kas kecil. Voucher kas kecil digunakan ketika melakukan pembelian yang nominalnya 1 juta atau kurang dari 1 juta. Tapi nominalnya itu tergantung kebijakan perusahaannya gimana ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 2. Dokumen 2 ini berisi tentang faktur pembelian. Cara kita biar tahu faktur tersebut adalah faktur pembelian adalah, pertama, bisa dilihat dari pojok kiri atas. Jika pojok kiri atas terisi dengan nama toko orang lain, berarti itu faktur pembelian. Dan di kertas itu terdapat tulisan kopi yang menandakan kertas tersebut adalah kertas kopian. Selanjutnya, dokumen 3 berisi tentang nota kontan. Ini adalah nota kontan penjualan. Di nota kontan ini terdapat freight collected, yaitu beban angkut penjualan yang kegunaannya yaitu menambah pendapatan dan menjadi keuntungan bagi perusahaan kita. Nota kontan tidak hanya berguna untuk penjualan, namun juga untuk pembelian. Tetapi di PD Pinkea cuman berguna untuk penjualan. Lanjut ke dokumen 4 berisi tentang faktur penjualan. Ini sama seperti dokumen 2, tetapi yang membedakan yaitu tidak adanya tulisan kopi dan terdapat freight collected. Selanjutnya dokumen 5 yaitu bukti pengeluaran kas, merupakan transaksi yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran dengan nominal lebih dari 1 juta. Seperti dokumen 5 ini, yaitu pembayaran utang bulan kemarin. Dokumen 6-8 di skip ya, karena sama dengan dokumen sebelumnya. Lanjut, dokumen 9 yaitu transaksi nota kredit. Nota kredit adalah transaksi yang digunakan untuk rektor pembelian dan penjualan. Pembedanya adalah, pertama, pada pojok kiri atas terdapat nama toko orang lain, berarti itu rektor pembelian. Jika di pojok kiri atas nama toko kita, berarti itu rektor penjualan. Rektor terjadi ketika adanya barang dagang yang tidak sesuai atau rusak, jadi harus dikembalikan pada toko tersebut. Pada dokumen 9 ini merupakan rektor pembelian. Dokumen 10-13 di skip lagi. Dokumen 14 yaitu transaksi bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk pengisian ulang kas kecil. Berarti jurnalnya adalah sebagai berikut. Lanjut, dokumen 15 juga di skip. Dokumen 16 yaitu bukti penerimaan kas. Sama seperti pengeluaran, tapi ini bersangkutan tentang penerimaan kas saja, seperti penerimaan piutang dan lain-lain. Contoh di dokumen 16 ini terjadi transaksi yaitu penjualan tunai kendaraan yang dimiliki perusahaan. Cara mencarinya adalah dengan cara melihat harga jual, misalnya 35 juta, lalu melihat di neraca saldo awal akumulasinya berapa dan harga perolehannya berapa. Jadi,
Total uang yang diterima ditambah akumulasi dan dikurangi dengan harga perolehan. Jika minus, maka artinya rugi. Jika plus, maka artinya laba. 17-20 di skip. Lanjut, dokumen 21. Di sini adalah bentuk dokumen nota kredit atau rektur. Tapi ini rektur penjualan karena bagian pojok kiri atasnya adalah nama toko kita. Penjelasannya sama seperti nota kredit sebelumnya. Lanjut, di skip, kita masuk ke dokumen 25. Dokumen 25 merupakan bukti transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran karyawan dengan jurnal bagi berikut. Sekarang kita masuk ke neraca saldo. Di sini, PD Pinkea menggunakan tutup buku 1 kali sebulan, jadi akun yang terdapat pada neraca saldo cuman dari kode 1 sampai 3 ya teman-teman. Kita bakal pindah ke saldo utang piutang. Di sini adalah saldo utang dan piutang bulan kemarin, lalu sisa barang dagang bulan kemarin. Amount yang terdapat di akun receivable harus sama dengan nominal yang terdapat di akun receivable, karena kalau tidak sama nanti tidak balance. Ini juga ya teman-teman, dan ini juga. Lanjut, kita bakal masuk ke inventory. Nah, kalau inventory adalah kartu persediaan barang dagang. Terdapat 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, Everance. Tapi yang aku pakai adalah FIFO. Freeze in, freeze out. Yang berarti yang pertama masuk, maka pertama juga dijual. Yang masuk ke dalam inventory card adalah seperti balance, pembelian, penjualan, tunai, atau kredit, retur penjualan, dan pembelian. Nah, kalau di FIFO ini, jika ada penjualan kita harus jual barang dagang yang duluan masuk ya teman-teman. Lanjut, kita bakal masuk ke jurnal. Oh ya, inventory ada 2 ya. Dikarenakan barang yang dijual juga ada 2. Lanjut, kita bakal masuk ke jurnal khusus. Pertama, kita masuk ke purchase. Nah, di sini yang masuk ke dalam jurnal pembelian adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Ref dikasih centang jika sudah diposting ke buku besar pembantu ya. Tak lupa dibuat rekapitulasinya agar kita tahu apakah sudah balance atau belum, dan agar memudahkan kita dalam memposting. Selanjutnya kita bakal masuk ke receipt journal, berisi tentang penerimaan kas, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan uang masuk. Cost of goods sold dan merchandise inventory diambil dari inventory card. Bagian amount tabel out, biasanya cuman bagian penjualan, tunai aja ya teman-teman. Ref juga diisi jika transaksi itu sudah masuk ke dalam buku besar pembantu. Miscellaneous diisi dengan akun yang jarang muncul. Sini juga terdapat recapitulation ya teman-teman, penjelasannya sudah saya berikan, jadi mohon dimengerti. Lanjut, kita bakal masuk ke sales journal. Berisi tentang penjualan kredit. Cost of goods sold sama merchandise inventory sama seperti penjelasan sebelumnya, diambil dari inventory. Ref juga dicentang jika sudah diposting ke buku besar pembantu. Nomor akunnya diletakkan di bawah semua jurnal khusus. Nomor akunnya di bawah. Juga terdapat recapitulation. Selanjutnya kita masuk ke payment. Berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kas keluar.
Juga terdapat miscellaneous untuk akun-akun yang jarang muncul. Dan juga terdapat recapitulation. Penjelasannya sama seperti yang tadi, yang bedakan adalah jenis transaksinya. Lanjut, kita bakal masuk ke jurnal umum. Di jurnal umum diisi dengan transaksi retur, pembelian atau penjualan. Refnya diisi dengan nomor akun atau kode akun jika sudah diposting ke buku besar. Cara kita tahu atau nominal dari merchandise inventory dan cost of goods sold sama seperti yang sebelumnya dari inventory card. Lanjut, kita masuk ke petty cash. Petty cash berisi tentang dokumen yang memakai voucher kas kecil. Ref juga diisi dengan nomor akun. Bentukannya seperti ini. Lanjut, kita masuk ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada dua. Pertama, account receivable, berisi tentang balance, penjualan kredit, penerimaan piutang, retur penjualan. Refnya diisi dengan nomor dokumen, dibuat sesuai nama tokonya. Lalu jika piutangnya masih bersisa, maka buatlah tabel list of account receivable balance agar kita tahu siapa yang masih berutang atau berpiutang kepada kita, dan agar memudahkan kita dalam membuat step selanjutnya. Yang kedua yaitu account payable. Diisi dengan balance, pembelian kredit, pembayaran utang, dan retur pembelian. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Lanjut, kita masuk ke buku besar. Buku besar dibuat secara berurutan sesuai urutan kode 1 sampai 9. Ref pada buku besar berisi nama atau kode jurnal seperti ini. Petty cash journal berarti refnya PCJ.1 yang artinya petty cash journal lembaran pertama. Lanjut, kita masuk ke neraca saldo setelah buku besar. Merupakan laporan yang berisi seluruh akun-akun yang ada di buku besar. Dibuat agar mengetahui total debit dan kreditnya, balance atau enggak, dan mempermudah kita untuk membuat step selanjutnya. Di sini balance ya teman-teman, karena nominalnya sama. Kita bakal pindah ke rekening koran. Rekening koran digunakan untuk transaksi penyesuaian tentang bank. Lanjut, kita masuk ke memo penyesuaian. Merupakan dokumen yang berisi tentang informasi atau kebijakan perusahaan. Seperti di sini isi memonya adalah soal penyesuaian, maksudnya apa saja yang disesuaikan. Dapat kita lihat pada soal nomor pertama. Cara mencarinya adalah dengan cara langsung membuatnya ke jurnal. Penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut. Kenapa langsung dibuat? Karena yang dicatat dalam penyesuaian perlengkapan adalah barang yang terpakai. Jadi karena di sini sudah diketahui, jadi tinggal buat saja. Kedua, disusutkan peralatan sebesar 2% dari harga perolehan. Caranya adalah persen kali dengan nominal yang ada di neraca saldo. Seperti berikut. Ketiga juga sama. 4. Sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, dibayar 31 Mei 2024. Caranya adalah, dikarenakan ini pendekatan neraca, maka jalannya karena sudah terpakai dari bulan Juni sampai Juli, jadi harga per bulan dikali dengan berapa lama terpakainya. Jadi hasilnya adalah 4 juta. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Lanjut, kita masuk ke soal yang kelima.
Beban gaji yang harus dibayar sebesar 5 juta akan dibayar di bulan Agustus. Jadi ini tuh langsung kita catat saja ke jurnal karena sudah diketahui berapa nominalnya. Soal ke-6, PPN masukan sebesar 9.392.500, PPN keluaran sebesar 10.674.500. Cara kerjanya adalah dikarenakan fade out-nya lebih besar, jadi fade out dikurang fade in, maka selisihnya akan jadi income tax expense. Jurnalnya sebagai berikut. Lanjut ke nomor 7, bank memberi jasa giro 1.200.000 dan biaya administrasi sebesar 150.000. PPh pasal 23 sebesar 100.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Lanjut nomor 8, di neraca saldo piutang sebesar 3 juta, penyisihan piutang tertagih 100.000, di akhir bulan ditaksir kerugian sebesar 6%. Jadi nominal yang terdapat di neraca saldo dikali 6%, maka hasilnya adalah 80.000. Jadi dikarenakan piutang tak tertagihnya 100.000, ini diletakkan di kredit. Lanjut kita masuk ke adjustment journal. Adjustment digunakan untuk mengetahui nilai yang sebenar-benarnya. Oh iya teman-teman, ref diisi sebagai tanda sudah posting ke buku besar. Ya teman-teman, kalau di jurnal ini ref diisi dengan kode akun. Lanjut kita masuk ke neraca lajur. Dikarenakan neraca lajurnya gede, jadi nggak bisa dilihat secara keseluruhan. Neraca lajur merupakan tempat merangkum semua data penting. Di sini terdapat banyak kolom, cuman yang aku jelaskan hanyalah income statement dan balance sheet. Di income statement berisi tentang pendapatan dan beban atau kode 4-9, sementara di balance sheet berisi tentang kode 1-3. Di sini perusahaan PD Pinkel mengalami keuntungan ya teman-teman karena yang di debitnya lebih besar. Maksudnya tuh yang di bagian income statement-nya debitnya lebih besar dan di bagian balance sheet di kreditnya lebih besar. Jadi di perusahaan PD Pinkel laba sebesar 14.653.000. Lanjut kita masuk ke laporan income. Digunakan untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan. Isinya adalah kode 4-9. Nah, di sini laba ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke laporan modal atau capital statement. Cara membuatnya adalah equity pada tanggal 1 Juli atau yang terdapat pada neraca awal kita masukkan, lalu kita tambah dengan profit. Jika kita mengalami kerugian, maka dikurangi dengan loss. Lalu dapatlah hasil equity pada tanggal 31 Juli atau akhir bulan saat transaksi itu terjadi atau pembuatan penutupan. Lanjut kita masuk ke laporan balance. Di sini digunakan untuk mengetahui posisi aset dan liability equity samakah atau gimana. Isinya adalah kode 1-3. Memiliki dua bentuk yaitu skontrol dan staffel. Kalau di PD Pinkel menggunakan bentuk staffel ya teman-teman. Kalau skontrol itu liability dan equity-nya tuh lurus ke bawah, jadi nggak dua buah kayak gini. Lanjut kita masuk ke jurnal penutup. Digunakan untuk menutup atau menominalkan akun-akun nominal seperti kode 4-9. Kode 3 juga, tapi mode equity enggak. Agar dapat menutupnya, kita akan memasukkan mereka ke kolom perlawanan dengan tempat nominal aslinya. Lalu di tempat nominal aslinya diletakkan ikhtisar laba rugi atau income summary. Contohnya, di sini terdapat
cost of goods sold yang nominal aslinya tuh di debit, cuman karena kita melakukan penutupan maka kita pindahkan ke kredit, lalu kita masukkan akun income summary untuk menolkannya. Jadi kita letakkan di debit, maka hasilnya adalah 0. Lanjut. Di sini kita juga menutup laba dan rugi kita ya teman-teman. Di sini aku adalah laba, maka income summary di debit, equity di kredit. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Nah, udah sampai di bagian akhir aja nih. Ini adalah neraca penutupan, yaitu neraca yang disusun pada akhir periode. Jadi setelah closing, di pos ke buku besar, akun-akun yang masih ada nominalnya atau tidak ditutup ditulis ke dalam neraca penutup ini. Dan hasilnya terdapat akun-akun dari kode 1 sampai kode 3. Di sini total akhirnya adalah 308.809.000 ya teman-teman. Lalu sudah selesailah pembuatan tugas akhir atau pembelajaran tentang akuntansi dagang metode perpektual. Dadah.